Gak pernah doa, baca firman juga gak pernah. Gitu. Ya aku tahu Tuhan ada, Tuhan Yesus itu ada, tapi aku gak pernah ngalami. Aku ambil puasa, aku gak tahu kenapa bisa hatiku tuh bisa puasa. Kamu kuliah pakai iman, nak. Saya juga sama seperti kamu dulu. Kenapa ya orang tuaku gak berangkatkan aku, bahkan mereka gak tahu menau kalau aku mau ngambil keputusan Nah, pas aku ibadah di situ, semua kayak menceritakan tentang kehidupanku tuh. Khotbahnya. Jadi ampunilah maka kamu akan diampuni gitu. Pas mau doa, aku sebut tuh nama si Turnip ini, Tuhan aku mengampuni dia Tuhan gitu. Aku teriak-teriak, nangis segala macam. Jadi temanku bilang, udah Kak, keluarkan aja semua air matamu gitu. Dan yang menariknya itu, pelayan itu bukannya malah gimana, enggak, justru datang mendekat ke aku gitu kan. Jadi di situ kayak aku gimana ya, mengalami getaran kayak kesetrum lah gitu kan, kayak kena aliran listrik gitu. Nah, mulai dari situ, pulang dari situ, aku balik ke tempat kerjaanku, baru kayak masalah itu nggak langsung kelar, cuman kayak kuat gitu, ada damai sejahtera gitu kan. Ih, kok tenang gitu. Nah, mulai dari situ aku membangun hubungan tuh sama Tuhan, berdoa setelah udah. Sorry sebelum kamu lanjutin. Berarti dulu sebelum kamu ketemu Tuhan di gereja yang tadi kamu cerita barusan ini, sebelumnya kamu berarti emang juga sama Tuhan biasa-biasa aja gitu ya, secara hubungan dengan Tuhan? Iya, biasa, bahkan nggak pernah doa gitu? Nggak pernah doa, baca firman juga nggak pernah. Gitu. Ya aku tahu Tuhan ada, Tuhan Yesus itu ada, tapi aku nggak pernah ngalami. Jadi cuman tahu Tuhan tuh karena dari kecil lahir udah Kristen gitu ya? Iya. Tapi sebenarnya nggak pernah kenal Tuhan ya? Nggak pernah. Nah, lanjut. Itulah. Jadi setelah di situ aku berdoa, aku ingat masalah itu. Tapi di dalam hatiku, kalau sekarang bilang Roh Kudus ya, aku nggak tahu itu Roh Kudus, siapa tuh Roh Kudus, nggak tahu gitu. Jadi dia dibilangnya gini, ngapain kamu mikirin dia, padahal belum tentu dia mikirin kamu. Iya benar juga ya, gitu kan. Mulai dari situ aku mulai bangkit, mulai bisa tersenyum, kerja pun udah ini gitu. Terus waktu itu kerja di mana tuh waktu? Sambil kerjai ladang orang, sambil itu juga jualan itu juga. Berarti di Sidikalang ya itu ya? Di Kabanjahe masih tetap. Iya, masih tapi tetap. lagi tuh waktu lagi ke Medan itu baru kamu ketemu Tuhan di situ? Iya, di Medan aku ketemu Tuhan. Terus dari Medan ini balik lagi ke Kabanjahe karena kerjaanku kan udah di balik situ. Lagi ya. Terus udah itu aku mulai hubungan, bangun tuh jam 3 pagi berdoa tuh. Jadi hari Minggunya aku nggak bisa ibadah, nggak bisa ke gereja gitu, karena hujan jauh waktu itu gereja dari tempat aku kerja ini. Nah setelah itu aku ambil puasa, aku nggak tahu kenapa bisa hatiku tuh bisa puasa gitu, memilih puasa gitu, ganti ibadah ini gitu. Aku putuskan puasa dari jam 5 sore, Sabtu sore nih, sampai Minggu jam 5 sore. Terus bisa tuh tanpa rasa apa-apa, tapi ada damai gitu. Wah, ini kok bisa ya, seharian aku nggak makan, nggak ada rasa lapar. Apa gitu. Ternyata Tuhan itu ini ya gitu. Cuman gak yang gimana-gimana karena belum ada ngajari kan gitu. Karena pengalaman sendiri nih. Nah, jadi udah itu aku mulai dari situ. Hari Selasanya ada temen tuh kesurupan gitu. Jam 1 pagi Selasa, ya jam 1 pagi. Nah
dibangun itu kami semua satu ruangan itu ada kesurupan tuh. Itu kamu di mana tuh posisinya? Kos-kosan atau asrama atau apa? Kayak asrama apa sih kalau tempat mes. Mes. Oke. Oke. Jadi dibangun itu. Terus kata ada kesurupan kan gitu. Kami bangunlah. Tapi di dalam hati kuat doakan gitu kan. Aku nggak tahu hati nurani aja sih waktu itu. Jadi aku melawan, jangan sok-sokan lah gitu. Ntar dikirain orang gimana padahal aku pun bukannya yang gimana-gimana gitu. Tapi aku semakin menolak untuk mendoakan, semakin menjadi-jadi tuh yang kesurupan itu gitu. Sampai dia melompat pintu segala, dibanting apa segala macam. Jadi aku semakin menolak. Padahal Tanah Karo kan dingin sekali kan, Iya, betul. Nah, dingin sekali. Tapi aku bisa keringetan di situ, bisa keringetan. Terus aku masuk ke kamar lagi, aku doa sama Tuhan. Tuhan, kalau emang Tuhan mau melakukan satu tindakan melalui aku, lakukanlah, gitu. Enggak lama sih aku berdoa, cuman sebut itu aku masuk ke kamar, terus amin, aku keluar. Kakiku ringan sekali melangkah menuju dia, gitu. Terus aku tangkap kepalanya, aku tumpang tangan, aku suruh keluar, aku tengking di dalam nama Yesus. Gak 30 menit itu langsung keluar, langsung reda gitu. Kami bisa tidur kembali. Nah, berulang-ulang kayak gitu selama seminggu. Doain terus maksudnya? Iya, tapi dengan orang yang berbeda bukan dia gitu. Okay. Mulai dari situ aku bangun hubungan gitu. Tapi yang menariknya adalah kasih mula-mula itu kejadian itu kan 50 pasal kan. Itu satu malam bisa aku baca tuh. Wow. Bisa aku baca gitu. Nah, sehingga aku masih ingat banget pas malam minggu aku lagi berdoa setelah habis mandi, habis makan malam, aku berdoa lagi menyembah gitu. Terus di hati nurani saya bilang gini, aku kasih kamu karunia penyembuh gitu. Terus aku dengan entengnya bilang, iya Tuhan, asalkan dengan itu aku bisa membawa jiwa-jiwa kepadamu. Padahal aku HKBP, gak tahu sebenarnya gimana membawa jiwa-jiwa, aku gak ngerti, pelayanan gak ngerti. Tapi aku bisa gitu. Nah, singkat cerita setelah itu, ini apa ya maksudnya? Setelah udah beraktivitas, ini apa ya maksudnya? Jadi aku kesaksian tuh di Facebook, di Inspirasi Alkitabiah, di grup Margana Baban. Siapa tahu ada dengan cerita maunya ada pendeta yang membimbing aku jadi bapak rohaniku seperti itu. Memang ada sih, tapi di Jakarta ini yaitu Pak Rifai Nababan gitu kan. Nah, kenalan kami disuruhnya lah untuk baca Alkitab itu. Sama Pak Nababan ini? Iya, sama Pak Nababan ini aku baca memang. Terus hatiku gak tenang juga. Pengen banget gimana sih arti pelayanan itu gitu. Sehingga ada di dalam pikiranku bahwa aku harus pindah dari Tanah Karo ini ke Medan lagi, cari gereja dan mencari pekerjaan di sana. Tapi bodohnya aku nggak melibatkan Tuhan di situ gitu. Pikiranku doang gitu. Aku pindah ke sana cari kerja, nggak dapat. Gereja emang dapat gitu, tapi nggak ada. Tapi kan nggak mungkin aku membebani gereja kan, merepotkan gereja gitu. Jadi aku kembali lagi selama hampir 3 minggu nggak dapat. Aku balik lagi tuh ke Tanah Karo. Jadi aku bilang gini sama Tuhan, Tuhan dimanapun Tuhan tuntun langkahku, aku mengikut aja Tuhan gitu kan. Dengan pemikiranku aku kirain di Tanah Karo itu kebetulan ada GPDI di situ. Aku pikir di situ emang mau Tuhan aku ini pakai. Tapi semakin ini tuh mau sekolah Alkitab gitu kan. Aku pengen mau sekolah Alkitab gitu. Jadi dan aku buatlah kesaksian. Waktu itu pun dalam kondisinya kamu secara keuangan juga belum ada dong ya buat sekolah sebenarnya. Apa sudah ada tabungan waktu itu? Ada sih sedikit 4 juta, cuman itu aja 4 juta gitu kan. Nah, jadi pas itu aku buat status kesaksian di Inspirasi, grup Inspirasi Alkitabiah. Salah satu dosen di sini STT Detrut yang
nanggapin, kamu mau nggak dibentuk di STT? Nah, Oh, jadi dia baca itu yang kamu iya, tulis. iya. Jadi kayaknya pemikiran ini serius nih anak, mungkin Iya, gitulah iya, ya. Jadi ditanggapi. Nah, aku nggak tahu perbedaan sekolah Alkitab dan STT pada waktu itu, nggak tahu gitu kan. Pikir sama aja gitu. Iya sama aja. Saking menggebu-gebunya aku, iya Pak, aku mau gitu. Kalau emang kamu mau, coba chat saya di Messenger. Bukan cuman saya chat. Ini aku kasih nomor handphoneku gitu. Jadi singkat cerita, kamu berdoalah gitu. Mungkin nanti kamu dapat beasiswa dulu beliau bilangnya 50%. Tapi di hatiku enggak minta tuh sama Tuhan. Aku cuman bilang gini, kalau emang udah itu bagianku Tuhan pasti kasih gitu. Coba kamu puasa kata dosen ini kan. Iya, tapi aku mau puasa bukan karena meminta itu. Gitu. Bukan karena minta. Kalau memang udah Tuhan maunya itu pasti bagianku gitu. Jadi singkat cerita, selama seminggu nggak ada apa-apa tuh, nggak ada kabar lagi dari si dosen ini kan, nggak ada kabar. Terus aku kerja, tapi satu hari aku kayak diingatkan, kok nggak ada kabar ya, gimana ceritanya itu gitu. Nah baru jam 3 pagi aku bangun gitu, aku diingatkan tentang Matius, mintalah maka kamu akan mendapatkan gitu. Jadi aku baca dapat ayat itu kan, di hati saya dikasih pengertian kan, kamu kan meminta bukan untuk kehendak diri kamu sendiri, untuk kehendakku gitu. Oh, ya Tuhan, aku percaya kalau memang itu kehendakmu, pasti itu bagianku gitu. Nah satu harian itu aku kerja di ladang, matikan handphone tuh, nggak bisa ini pegang handphone kan. Sore aku buka handphone, kapan berangkat ke Jakarta, langsung kayak gitu. Bener ya gitu, bener ya. Kalau kita minta sama Tuhan itu nggak untuk kepentingan diri sendiri, pasti Tuhan jawab, Tuhan dengar gitu. Pas waktu itu cerita ini kan pas bulan 11 2019. Jadi aku bilang sama bapak itu, aku ini kan mau tahun baru, aku bisa nggak Pak tunggu habiskan tahun ini dulu dan aku izin sama orang tuaku gitu. Ini memang dahsyat banget, waktu mau berangkat ini banyak pergumulan Pak. Jadi kan udah ada uang 4 juta waktu itu. Jadi aku memang bilang sama bapak itu, aku sih ada cuman 4 juta, apa itu cukup? Aku bilang cukup sih kalau untuk ongkos, katanya gitu kan. Kamu berdoa lah Tuhan buka jalan dari apa gitu kan. Masih 50% kemarin dibilang kan. Jadi aku ini terus pulanglah, libur kerjalah gitu kan, mau pulanglah tahun baruan sama orang tua. Tuh aku lihat di rumah tuh nggak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Maksudnya nggak ada makanan? Iya, gitu. kalau tahun baru itu kan ada bikin kue apa segala macam, persiapan untuk tahun baru kan gitu. Ada apa-apa. Terpaksa aku inilah belanja lah gitu. Jadi separuh dari uang 4 juta ini habis 2 juta gitu kan. Aku bingung juga. Aku mau berangkat ke Jakarta gimana nih, tinggal 2 juta lagi. Kan kalau kita pemikiran kita mau kuliah, pasti banyak tuh biaya gitu kan. Jadi aku curhat lagi, aku telepon lagi dosen ini tadi kan. Pak gimana nih Pak, memang kemarin aku bilang 4 juta, tapi keadaan orang tuaku gak ada apa-apa di rumah. Pas mau tahun baru, aku terpaksa habis nih uang 2 juta ini. Cuman satu yang dia bilang, yang bapak itu bilang, kamu kuliah pakai iman nak, saya juga sama seperti kamu dulu, katanya begitu. Nah aku mendengar kata iman ini, aku pengen praktekin kan gitu. Kayak nggak tahu kenapa tiba-tiba bangkit tuh. Ya udah Pak, iya Pak, kayak gitu kan. Terus itu yang pertama, tantangan yang pertama, habis tuh uang. Nah si Turnipitni tadi telepon aku lagi, bahwa dia datang dari Jawa Tengah.
Aku udah di Samosir nih. Kau yang mau datang atau aku yang datang ke sini di Kalang? Katanya begitu. Jadi aku bilang enggak. Jadi aku bilang, apa memang yang udah aku muntahkan, nggak mungkin kujilat lagi. Aku bilang gitu kan. Kalau udah aku muntahkan ya udah aku muntahkan lah gitu. Jadi enggak, aku mau berangkat ke Jakarta gitu. Memang bener lah nggak jadi kan, aku tolak semua. Nah masalahnya orang tua ini, aku nggak nyuruh kamu sekolah. Aku bilang kamu kalau bisa menikah itu. Lagian apa betul kamu sekolah gitu, jadi nggak percaya lah gitu kan, nggak percaya lagi. Terus orang tua kan biasanya kalau kita datang dari perantauan kan kita beli rokok tuh sama orang tua gitu kan. Jadi karena aku nggak lakukan itu, karena udah agak tahu sedikit kebenaran kan, nggak aku beli lagi rokok itu gitu kan. Jadi aku kayak memenuhi kebutuhan di dapur lah, nggak beli. Jadi papaku ini pikirnya aku pelit, nggak mau beli rokok, jadi dicuekin tuh. Tapi apapun tantangannya aku tetap pengen mau berangkat ke Jakarta ini gitu. Jadi aku ambil tiket, aku pesan tiket pas tanggal 5 waktu itu, tanggal 5 aku udah pesan tiket, aku lihat benar-benar mana yang Bulan apa itu? promo. Beli tiket Bulan apa? bulan Januari 2020. Jadi aku lihat promo. Waktu itu 900 lebih lah gitu. Jadi sisa uang kan 1.100.000 lagi. Sementara dari perjalanan dari Sidikalang ke Medan lagi kan masih banyak gitu. Jadi masih ingat banget. Aku tuh bawa baju loh Pak. Cuman beberapa pasang aja, kayak pelarian, betul-betul kayak pelarian datang ke Jakarta ini gitu. Ya ada aku bilang, aku udah beli tiket Pak, tanggal sekian berangkat. Dan sama Pak Nababan itu tadi juga aku bilang. Dan puji Tuhannya Pak Nababan ini bilang, saya nanti yang jemput kamu di bandara gitu. Karena aku Nggak tahu apa-apa. nggak tahu apa-apa kan gitu. Dan aku pun belum mengenal dia. Tapi puji Tuhan, Tuhan persiapkan beliau untuk aku gitu. Dan jadi aku juga bilang sama dosen, tapi aku nggak kasih tahu, biar aja lah ketemu kenalan di bandara gitu. Nah singkat cerita aku berangkat, tapi sebelum berangkat ini aku nangis loh. Kenapa tuh? Nangis sedih banget. Kenapa ya, aku kan baru pertama itu berangkat jauh gitu, selama ini sekitar di Medan itu aja kan. Kenapa ya orang tuaku nggak berangkatkan aku, bahkan mereka nggak tahu menau kalau aku mau ngambil keputusan sebesar ini, mau kuliah ini teologi ya nggak. Kenapa ya mereka kok lebih mempertahankan ego mereka gitu. Tapi pas aku duduk di pesawat gini, lagi-lagi Roh Kudus ingatkan aku, kalau bukan karena mamamu, kamu nggak lahir seperti ini gitu. Di situ aku udah nggak nangis lagi gitu. Kan kamu datang mau jadi hambaku gitu. Jadi aku nggak nangis tuh. Terus udah singkat cerita sampailah di Bandara Soekarno Hatta. Pak Nababan ini udah telepon, udah di mana Namburu gitu. Iya sebentar udah mau ini keluar dari apa namanya, dari pesawat gitu. Jadi udah itu pas ketemu Pak Nababan ini, nggak tahu kenapa pelukan dia itu kayak menantikan seorang anak perempuan yang udah lama nggak pulang gitu. Dia peluk aku erat. Waduh, aku nggak pernah nih ngerasai pelukan papa seperti ini gitu. Di situ aku nangis kan, pengen nangis. Ini gimana? Canggung, bahagia, apa campur aduk lah di situ. Ini apa sih sebenarnya gitu. Tapi di lain sisi aku nggak pernah merasakan pelukan orang tua seperti ini gitu. Di situ yang pengen aku nangis. Terus aku temui dosen ini tadi kan, Pak ini Marga Nababan, ini dosen saya, jadi kenalan lah. Jadi Pak Nababan ini bilang gimana ke depannya Namburu saya ini gitu kan. Dia saya bawa dulu ke Bekasi, kebetulan dosen ini rumahnya di Bekasi. Lalu saya antar ke asrama gitu. Jadi Pak Nababan ini bilang jangan dulu, mending di rumah saya, karena nggak ada family yang di Jakarta ini yang dia kenal.
Jadi kalau dia udah di rumah saya, nanti kalau libur semester dia bisa datang ke rumah. Aku baru sadar, kalau libur sekolah iya ya, aku mau kemana? Iya. Gak ada keluarga gitu. Lagi-lagi aku kayak mengalami Tuhan gitu di situ kan. Tuhan sampai sejauh ini Tuhan, hal ini pun Tuhan persiapkan buat aku gitu kan. Aduh, Tuhan gitu. Jadi di situ bahagia, pengen nangis. Kayak Tuhan itu nyata banget ya gitu kan. Nyata banget ya gitu. Nah, habis dari situ kami balik tuh di rumah, ke rumah Pak Nababan ini jalan. Aku lihat pun di situ kayak keluarga banget gitu kan, kayak ini banget gitu. Nah, singkat cerita mau masuk ke asrama nih. Mau masuk ke asrama. Uang ini gimana ya gitu. Pas mau ibadah di situ lagi. Pas mau ibadah, Tuhan suruh aku beri loh. Tuhan suruh aku beri. Gimana ya? Memberi aku aja kurang gitu kan. Tapi aku mikir gini, kalau istilah Medan lihat di tekongan itulah itu gitu kan, lihat kejadian di situlah itu kan gitu. Ya udah aku turut aja. Tapi lagi-lagi satu, kalau kita memberi jangan berusaha, jangan berpikir supaya kita diberkati. Tapi aku dapat pengertian dari situ. Aku mau memberi karena aku memang pengen taat gitu. Aku pengen mau taat gitu aja. Ya aku memberi. Terus Pak Nababan ini setelah itu Pak Nababan ini bilang, kan kalau anak kuliah mesti ada baju putih, rok hitam, sepatu, apa segala macam perlengkapan. Dan itu aku sebelumnya nggak pikirkan. Tapi Pak Nababan ini mikirkan ke situ gitu kan. Jadi besok mau masuk asrama, Pak Nababan udah memperlengkapi hari ini, bahkan sebelumnya 3 hari sebelumnya. Jadi dia ngajak aku, Nemburu kamu mandi, kita mau belanja besok, Nemburu mau berangkat nih. Jadi aku lihat lah Pak Nababan ini kayak memperlengkapi banget semua peralatanku gitu kan, kebutuhanku. Jadi aku lihat, ternyata Tuhan kirimkan seorang bapak ya di perantauan ini gitu. Nah, setelah aku cerita sama bapak pertama sampai berapa tahun tuh, sampai 1,5 tahun mereka nggak pernah kirim uang sama aku. Bapakmu gitu. yang di kampung. Ya orang tuaku nggak pernah. Jadi tapi aku masih ingat setelah aku sampai di sini, aku berdoa tuh di gereja, didoakan supaya orang tuaku menerima, percaya bahwa aku sekolah STT gitu. Nah setelah itu aku coba komunikasi buat mereka, aku kasih tahu kejadian apa yang kualami tentang Pak Nababan ini. Di situ papaku nangis gitu mendengarkan kebaikan yang kualami ini dari Pak Nababan ini. Terus papaku bilang gini sama aku aja nggak ada buat seperti itu samamu, tapi orang lain bisa. Katanya gitu kan. Jadi maaf lah ya, kayak minta maaf lah di situ. Situ pun aku ya udah nggak apa-apa Pak gitu. Kan nggak dari orang tua. Kalau memang bapak berangkatkan aku kan nggak mengalami Tuhan nantinya. Aku bilang gitu. Nah mulai dari situ setiap kali aku minta sedikit-sedikit uang ke mereka kasih. Nah jadi mulai dari situ dia bisa tuh jadi sembuh, bisa kerja, bisa apa gitu kan. Mungkin karena dia melihat gini, meskipun anakku laki-laki nggak bisa kuliah, tapi anakku perempuan ini bisa kuliah. Ya, mungkin disitulah dia melihat pengharapan mungkin kan. Tapi bukan pengharapan yang sekolah ini, tapi pengharapan sama Tuhan lah Pak gitu. Aku sambil ajari juga. Ya, jadi mulai dari situ sudah sembuh. Sudah mulai komunikasi baik dengan orang tua, mereka pun udah tahu bahwa aku kuliah di sini dan udah pernah juga pulang gitu. Tapi dari setiap cerita hidupku ini adalah bahwa kalau Tuhan udah memilih kita, Tuhan itu bekerja nggak setengah-setengah, sepenuhnya gitu. Terus apa yang selama ini udah rusak, kalau kita bawa sama Tuhan, itu Tuhan pulihkan juga gitu. Dan sampai sekarang kuliah kamu juga semua bisa berjalan dengan baik ya?
Oh, luar biasa baik dari Tuhan. Jadi sampai hari ini pun aku bisa mau hampir tamat berjalan luar biasa sih. Yes. Bukan berarti nggak ada tantangannya, tapi aku bisa melewati karena Tuhan gitu. Ya. Jadi dari kesaksian Listra kita belajar bagaimana kita harus melibatkan Tuhan ya Iya. dalam semua aspek kehidupan kita, dan jangan jangan sampai kita terhisap dalam akar pahit, tapi harus belajar untuk bisa mengampuni, karena Mengampuni, ya. kesembuhan bahkan juga berkat Tuhan tuh tercurah gitu ya waktu Terjadi, kita bisa melepaskan pengampunan, walaupun mungkin memang yang kita alamin tuh berat dalam hidup kita. Iya. Oke, thank you banget Listra buat kesaksiannya. Dan saya percaya kalau tadi kamu bilang kamu bisa disentuh sama pendeta terus rasa damai sejahtera, Iya. dan kamu sekarang juga udah punya tekad menjadi hamba Tuhan dan sudah sekolah teologi, dan saya percaya juga Tuhan pasti jadikan kamu hamba Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Oke, jangan lupa untuk bisa subscribe di YouTube channel Today's Message, klik tombol loncengnya, dan pastikan Anda mendapatkan episode yang terbaru dari setiap podcast Today's Message yang pastinya akan memberkati hidup Anda. Saya Jose Claudio, pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.